Timor Timur, juga dikenal sebagai Timor Leste, secara resmi Republik Demokratik Timor Leste, adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Ukuran negaranya adalah 14.950 km persegi. Dili, di pantai utara Timor, adalah ibu kota dan kota terbesarnya. Timor Timur berada di bawah pengaruh Portugis pada abad ke-16, tetap menjadi koloni Portugis sampai tahun 1975. Konflik internal menandakan deklarasi kemerdekaan sepihak dan invasi dan aneksasi Indonesia. Perlawanan berlanjut sepanjang pemerintahan Indonesia, dan pada tahun 1999, keputusan penentuan nasib yang dilakukan PBB menyebabkan Indonesia melepaskan kendali atas wilayah tersebut. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste menjadi negara berdaulat baru abad ke-21. Pada tahun yang sama, hubungan dengan Indonesia terjalin dan dinormalisasi dengan Indonesia mendukung aksesi Timor Leste ke ASEAN. Negara ini relatif miskin, dengan perekonomian yang sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama minyak, dan bantuan asing. Selain minyak, kopi adalah salah satu ekspor terbesar dari hasil pertaniannya. Timor Leste juga tetap menjadi salah satu negara paling tertinggal di dunia, dengan kira-kira hanya 27% dari populasi yang memiliki akses ke internet pada tahun 2017, dan memiliki sejumlah penerbangan internasional langsung dari daerah terdekat seperti Singapura, Bali, dan Darwin. Timor Leste dianggap sebagai salah satu negara paling bebas di Asia, digolongkan sebagai satu-satunya demokrasi yang sepenuhnya bebas dan adil di Asia Tenggara. Pada sensus tahun 2022, penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1,3 juta jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan orang keturunan Austronesia, Papua, dan sejumlah kecil minoritas Tionghoa Hakka, dan beberapa keturunan Portugis Eropa yang biasa disebut Mestikos. Pendidikan telah menyebabkan peningkatan melek huruf selama setengah abad terakhir, terutama dalam dua bahasa resmi Portugis dan Tetum. Keragaman etnik dan bahasa yang tinggi tercermin dari 30 bahasa asli yang digunakan di negara ini. Bahasa Indonesia masih dominan dipakai warga perbatasan Timor Leste sebagai sarana komunikasi mereka. Hampir seluruh penduduknya beragama Katolik Roma, dengan minoritas Protestan dan Islam. Sekitar 7/10 negara ini adalah pedesaan dan sekitar setengahnya tinggal di Dili. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara. Selain sangat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya, yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada bulan November 2007, terdapat 11 kecamatan di mana kebutuhan makanan harus disediakan oleh bantuan internasional, dan tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste. Salah satu proyek jangka panjang yang pernah ada, adalah pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah Revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal dilaksanakan disebabkan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989. Saat ini 3 bank asing memiliki cabang di Dili, ANZ National Bank, Banco, dan Bank Mandiri. Di desa Irabere, di dataran tinggi terpencil di distrik Uato Carbau di Timor Leste, sekelompok orang sekitar 40 penduduk desa mengarungi sungai untuk menangkap ikan. Menggunakan jaring kecil yang dilemparkan dengan tangan, mereka berjalan ke hulu di bawah bayangan perbukitan di sekitarnya.
Segelintir anak-anak yang energik bermain untuk melepaskan ikan yang tertangkap dengan memukul-mukul jaring. Melihat kejadian itu sepertinya tampak biasa saja, namun sebenarnya adegan tadi merupakan bagian dari Tara Bandu, ritual 3 hari untuk menjaga ekosistem sungai. Tara Bandu adalah pengetahuan warga setempat tentang konservasi dan memperkuat ikatan sosial penduduk desa dan membantu melindungi lingkungan. Misalnya, jika suatu komunitas memiliki laguna, habitat penting bagi ikan dan spesies air lainnya, komunitas desa akan melindungi laguna itu dengan ritual Tara Bandu untuk jangka waktu tertentu, agar alam punya waktu untuk memulihkan dirinya sendiri, untuk meningkatkan jumlah ikan yang mereka miliki, dan mendistribusikan sumber daya tersebut ke seluruh penduduk yang berpartisipasi dalam acara itu. Keramah tamahan adalah bagian dari budaya Timor Leste, dan tidak mengherankan jika ditawari makanan atau minuman oleh seseorang yang baru Anda temui. Tarian dan musik adalah bagian dari budaya Timor Leste. Sebagian besar pertemuan sosial seringkali menyertakan pertunjukan band. Menenun keranjang telah menjadi keterampilan di kalangan orang Timor. Mereka menggantung produk yang mereka buat di jalan untuk dijual. Budaya lain yang menarik dan unik di Timor Leste adalah bahwa wanita memiliki kebiasaan untuk menghilangkan semua bulu tubuh, kecuali di kepala, pada saat mereka mencapai tahap remaja atau sekitar usia 15 tahun. Di lembah perbukitan Pulau Timor terdapat desa adat Boti, dihuni oleh suku asli Pulau Timor, suku Boti yang masih keturunan suku Amanuban yang termasuk satu dari 3 suku besar di Pulau Timor. Untuk berkomunikasi, suku Boti menggunakan bahasa asli suku Timor, bahasa Dawan. Desa Boti terdiri atas Boti dalam dan Boti luar. Perbedaan itu didasarkan atas kepercayaan dan agama yang dianut. Warga Boti luar menganut agama sementara Boti dalam menganut kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap Uwis Pah Dewa Bumi dan Uwis Neno Dewa Langit. Wilayah tempat bermukim antara keduanya dibatasi dengan pagar kayu. Boti terdiri atas 316 penduduk dengan 76 kepala keluarga yang dipimpin langsung oleh Usif yang memiliki kebijakan terkait pendidikan warganya. Tidak semua anak-anak Boti dalam diperbolehkan bersekolah menurut peraturan. Keluarga yang memiliki anak lebih dari satu memiliki kesempatan menyekolahkan salah satu anaknya, sedangkan keluarga dengan satu anak dilarang menyekolahkan anaknya. Tujuannya anak yang tidak bersekolah diharapkan dapat meneruskan dan menjaga tradisi, sementara yang bersekolah diharapkan mengerti pemerintahan. Dengan sistem tersebut anak-anak Boti dalam akan saling berbagi ilmu pengetahuan, tanpa melupakan adat istiadat. Suku Boti memiliki prinsip hidup yang mandiri dan pantang menerima bantuan dari pemerintah. Selain sudah menjadi tradisi dari leluhur, menerima sumbangan dari pihak luar akan menyebabkan warganya malas bekerja karena bergantung pada bantuan. Mulai dari bibit tanaman hingga peralatan hidup merupakan hasil alam sekitar wilayah desa Boti. Hal unik lainnya, ketika menghadapi permasalahan sosial seperti pencurian, seorang pencuri yang tertangkap akan diberikan barang hasil curiannya. Masyarakat Boti percaya bahwa seorang pencuri adalah orang yang membutuhkan. Cara tersebut efektif membantu seseorang menyadari kesalahan atas tindakan mencuri. Suku Boti terkenal dengan kain tenun yang diproduksi secara tradisional berbahan dasar kapas, dan pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan. Bagi perempuan Boti merupakan suatu kewajiban yang harus diajarkan secara turun-menurun, sebagai bentuk menjaga tradisi dari leluhur. Jadi apa pendapat Anda tentang Timur Leste ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.